Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penanaman modal. Perkenalkan, nama saya Lola Penangga. Saya akan membaca bagian A, pengertian penanaman modal. Perusahaan jika mempunyai keuntungan yang besar akan mempunyai uang yang banyak. Perusahaan perlu menanamkan modal tersebut dengan sebaik-baiknya. Penanaman modal penting bagi perusahaan karena penanaman modal berkaitan dengan keterikatan sumber dana perusahaan dalam jumlah relatif besar, jangka waktu relatif lama, dan masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Penanaman modal ini dilakukan oleh perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi. Disinilah peran akuntansi manajemen untuk cermat dalam mengambil keputusan berkaitan dengan penanaman modal. Apabila salah dalam mengambil keputusan, maka perusahaan akan mengalami kerugian besar. Sebaliknya, jika pengambilan keputusan penanaman modal perusahaan tepat akan membawa perusahaan tumbuh berkembang. Perusahaan perlu menilai jika akan melakukan penanaman modal pada barang modal, karena perusahaan berharap akan memperoleh kembali dana yang ditanam pada perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Demikian dan terima kasih. Berarti saya akan menjelaskan materi bagian B, yaitu yang perlu diperhatikan dalam penanaman modal. Dalam penanaman modal yang perlu diperhatikan oleh manajer adalah sebagai berikut. Yang pertama, dana yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, jangka waktu investasi yang diharapkan. Yang ketiga, harapan dari investasi perusahaan. Ada dua maksud di mana perusahaan menanamkan modal perusahaan. Yang pertama, penanaman modal yang tidak menghasilkan laba, yaitu perusahaan mengeluarkan uang untuk memenuhi persyaratan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang kedua, penanaman modal yang menghasilkan laba. Penanaman modal yang menghasilkan laba dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sulit diukur dan yang kedua dapat diukur. Dan yang keempat, karena masa depan penuh ketidakpastian, maka dalam penanaman modal perlu dipertimbangkan pengembalian keputusan dengan menggunakan metode-metode dalam meneliti investasi. Yang pertama, payback periode adalah metode penanaman modal dengan memperhitungkan jangka waktu atau periode yang diperlukan di mana uang yang dikeluarkan tersebut dapat menutup kembali pengeluaran investasi. Saya Ananda Saikoko. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, net present value atau NPV dan present value atau PV. Nah, metode yang digunakan untuk menghitung nilai persamaan kas pada masa yang akan datang diperhitungkan berdasarkan nilai sekarang. Menghitung nilai uang pada saat sekarang pada sejumlah uang yang akan kita terima beberapa waktu yang akan datang. Nah, langkah-langkah perhitungan NPV yaitu yang pertama, menghitung nilai sekarang dari setiap arus kas, termasuk arus yang masuk dan arus keluar, yang didiskontokan pada biaya modal proyek. Yang kedua, jumlahkan arus kas yang didiskontokan ini. Hasil ini didefinisikan sebagai NPV proyek. Jika NPV adalah positif, maka proyek harus diterima, sementara jika NPV adalah negatif, maka proyek itu harus ditolak. Jika dua proyek dengan NPV positif adalah mutually eksklusif, maka salah satu dengan nilai NPV terbesar harus dipilih. NPV berguna untuk menghitung net present value dari suatu deret aliran kas di masa yang akan datang pada suatu tingkat bunga, sedangkan PV berguna untuk menghitung nilai sekarang atau present value dari suatu deret angsuran seragam di masa yang akan datang dan suatu jumlah tunggal yang telah disamaratakan pada akhir periode suatu tingkat bunga. Perbedaan utama antara fungsi PV dan NPV adalah PV bisa digunakan pada awal atau akhir periode suatu aliran kas. PV mengharuskan semua nilai sama, sedangkan NPV nilai-nilai bisa bervariasi. Kelemahan, memperhitungkan nilai waktu uang, memperhitungkan arus kas selama masa investasi. Kelemahan, menentukan tingkat bunga yang teliti, dan jika nilai investasi berbeda dan usia ekonomisnya berbeda, maka nilai NPV belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik.
Baik, perkenalkan nama saya Enja Mulani Moi sebagai pemateri keempat. Internal Rate of Return. Internal Rate of Return adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa mendatang. Internal Rate of Return adalah tingkat bunga yang menyamakan present value kas keluar yang diharapkan dengan value aliran kas masuk yang diharapkan, atau didefinisikan juga sebagai tingkat bunga yang menyebabkan net present value sama dengan 0. IRR adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses sama dengan nilai sekarang dari outlay. Nah, ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama memperhatikan nilai waktu dari uang, yang kedua menggunakan arus kas sebagai dasar perhitungan, yang ketiga hasilnya dalam presentasi sehingga pengambilan keputusan dapat membuat perkiraan bila R sulit diketahui. Nah, pada bagian kelemahan, yang pertama, perhitungan lebih sulit bila tidak menggunakan komputer karena harus dicoba-coba. Yang kedua, tidak membedakan proyek yang mempunyai perbedaan ukuran dan keadaan investasi. Perkenalkan, nama saya Revo Junaberdike. Saya akan membacakan materi bagian D, yaitu Profitability Index atau PI. Metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index harus lebih besar dari 1, baru dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Rumusnya, PI sama dengan nilai aliran kas masuk per nilai investasi. Kelayakan investasi menurut standar analisis ini adalah jika PI lebih besar dari 1, maka investasi dapat dijalankan. Dalam kurung tidak layak. Yang kedua, jika PI lebih kecil dari 1, investasi tidak layak dijalankan. Dalam kurung layak. Kelebihannya, yang pertama memberikan fishing tax fitur cash flow dengan cash intial. Yang kedua, sudah mempertimbangkan cost of capital. Yang ketiga, sudah mempertimbangkan time flow of money. Yang keempat, mempertimbangkan semua cash flow. Kekurangannya, yang pertama, tidak memberikan informasi mengenai tingkat pengambilan suatu proyek. Yang kedua, tidak memberikan informasi mengenai resiko dari proyek. Contoh, untuk PT Amin, nah nilai profitability-nya indeksnya adalah Profitability Index sama dengan Rp164.430 per Rp120.000 sama dengan 1,37. PT Aminah memiliki nilai Profitability Index sebesar 1,37. Nilai tersebut lebih besar dari 1 sehingga investasi dari PT Aminah dapat diterima. Syarat investasi layak adalah apabila nilai Profitability Index lebih besar dari 1. Sedangkan bila kurang dari 1, maka investasi ditolak. Yang kedua, contoh PT Abadi akan melakukan investasi melalui pembelian sebuah gedung seharga 80 juta dengan harapan aliran kas masuk per tahun dan bunga 20% adalah sebagai berikut. Yang pertama, aliran kas masuk sebesar 16.250.000, DF-nya 0,833, PF proset Rp13.536.250. Yang kedua, aliran masuk sebesar Rp17.250.000, DF 0,694, PF project 11.971.500. Yang berikut aliran masuk 18.250.000, DF sebesar 0,579, PV project sebesar Rp10.566.750. Yang keempat, aliran kas masuk sebesar Rp18.750.000, DF-nya
0,482. PEV Proset 9.037.500 rupiah. 25 aliran masuknya sebesar 25 juta rupiah. DF-nya sebesar 0,482. PV Projet sebesar 12.050.000, totalnya 57.160.000. DF lihat di tabel nilai sekarang. PI sama dengan nilai aliran arus kas masuk per nilai investasi sama dengan 57.160.000 per 80 juta sama dengan 0,714 ditolak karena nilai PI lebih kecil, maka investasi ini sebaiknya ditolak karena nilai aliran kas masuk lebih kecil nilai investasi yang akan merugikan perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.